Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Giska Wijaya dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel elektrokimia. Jadi, apa sih sel elektrokimia itu? Sel elektrokimia adalah tempat terjadinya reaksi elektrokimia atau reaksi perpindahan elektron yang diakibatkan arus listrik atau menghasilkan arus listrik. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, yang pertama ada sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dimana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, sel volta terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sel volta anoda bermuatan negatif dan sel volta katoda bermuatan positif. Anoda merupakan elektroda yang terjadi pada saat reaksi oksidasi, dan katoda merupakan elektroda yang terjadi pada saat reaksi reduksi. Nah, selanjutnya cara menghitung potensial listrik yang dihasilkan sel volta, yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Selanjutnya ada deret volta. Apa sih deret volta itu? Deret volta adalah urutan logam dari yang paling mudah oksidasi hingga paling mudah reduksi. Nah, yang pertama ini ada Li. Li itu mudah beroksidasi dan potensial selnya semakin kecil. Reduktornya semakin kuat. Terus yang paling terakhir ini ada Au, mudah reduksi dan potensial selnya semakin besar, oksidatornya semakin kuat. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu akan mengendap. Selanjutnya ada sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan ada baterai kering. Terus habis itu anodanya adalah logam zinc atau Zn yang dipakai sebagai wadah. Terus katodanya adalah batang karbon yang tidak aktif. Elektrolitnya yaitu campuran berupa pasta yang terdiri dari MnO2 dan NH4Cl dan sedikit air. Reaksi dari sel volta dan kehidupan sehari-hari baterai kering itu adalah anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron negatif, dan katodanya 2 MnO2 ditambah 2 NH4+ ditambah 2 elektron negatif menjadi Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2O. Nah, disetarakan reaksi selnya menjadi Zn plus 2 MnO2 ditambah 2 NH4 plus menjadi Zn2 plus ditambah Mn2O3 ditambah 2 NH3 ditambah H2O. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal sel volta. Yang pertama diketahui dua elektrode sebagai berikut, yaitu Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. E0 potensial reduksi standarnya adalah plus 0,34 volta, dan Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. E0 potensial reduksi standarnya adalah min 0,76. Nah, karena di sini potensial reduksi, maka kita ambil kesimpulan semakin positif maka mudah bereduksi. Begitu juga sebaliknya, semakin negatif sulit untuk bereduksi tapi mudah untuk beroksidasi. Jadi dapat kita lihat E0-nya yang besar itu akan menjadi reduksi, ya, di sini reduksi, dan E0 yang kecil atau min akan menjadi oksidasi. Nah, reduksinya ada di Cu dan oksidasinya ada di Zn. Lalu dengan demikian kita dapat menentukan anoda dan katoda. Nah, anodanya itu ada di Zn, anoda min, ya kan. Nah, katodanya itu ada di
Cu. Itu plus. Selanjutnya menghitung E0 selnya. Cara menghitung E0 selnya kan E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Maaf tulisannya agak ini ya, sama dengan plus 0,34 dikurang min 0,76. Nah, sama dengan hasilnya 1,1 volta. Yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, apa sih sel elektrolisis itu? Sel elektrolisis adalah reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel ini merupakan sel elektrokimia yang digunakan untuk mendorong reaksi redoks non-spontan lewat penerapan energi listrik. Selanjutnya ada reaksi elektrolisis di katoda. Yang pertama ada larutan plus golongan 1A dan golongan 2A, yaitu Al dan Mn adalah reduksi air. Terus reaksinya itu 2H2O plus 2 elektron negatif menjadi 2OH- plus H2. Selanjutnya ada lelehan atau leburan, yaitu reduksi kationnya. Reaksinya adalah Mn plus ditambah Ne- menjadi M. Selanjutnya ada reaksi elektrolisis di anoda. Nah, elektrolisis di katoda terbagi menjadi dua, yaitu intern dan tidak intern. Yang intern adalah elektroda pada anoda tidak terlibat reaksi oksidasi, yaitu PT, C, dan AU. Yang pertama merupakan sisa asam oksidasi, contohnya SO42-, NO3-, C2O42-. Terjadi oksidasi pada air. Ya, reaksinya yaitu 2H2O menjadi 4H- ditambah O2 ditambah 4 elektron min. Yang kedua bukan sisa asam oksidasi, yaitu 2X- menjadi X2 plus 2 elektron min. Selanjutnya ada tidak intern, yaitu anoda mengalami reaksi oksidasi, contohnya Cu, Ag, dan Pb. Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron negatif. Selanjutnya ada Ag menjadi Ag plus ditambah elektron min. Terus habis itu ada Pb menjadi Pb2 plus ditambah 2 elektron. Selanjutnya ada rumus perhitungan dalam sel elektrolisis. Nah, rumusnya ada dua, yaitu hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Rumus Faraday yang pertama adalah W, yaitu massa atau gram, sama dengan E dikali I dikali T per 96.500, atau E dikali Q dikali 96.500, atau E dikali F. Nah, keterangannya itu E adalah massa ekoluvalen dan I itu arus listrik, T merupakan waktu. Terus mencari Q itu I dikali T, itu muatan listrik. Selanjutnya mencari E adalah NR per N. 96.500 itu adalah IF atau mol elektron. Selanjutnya yang kedua, hukum Faraday kedua, yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Keterangannya W sama dengan massa logam dan E merupakan massa ekoluvalen. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari sel elektrolisis.
Sini ada hitunglah massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan AgNO3. ArAg-nya itu 108. Nah, jadi diketahui sini sama dengan I-nya itu 10 ampere. T atau waktu itu 5 menit atau 300 sekon. Terus E-nya itu massa ekvivalennya itu AR per N sama dengan 108 per 1. 108 per 1 sama dengan 108. Selanjutnya jawab. Kita pakai rumus hukum Farda yang pertama, yaitu W sama dengan E 96.500 sama dengan 108 dikali 10 ampere dikali 300 sekon dibagi 96.500 sama dengan 3,36 gram. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu sejumlah arus dapat mengendapkan 0,8 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3 jika arus yang sama dialirkan dalam nikel sulfat NiSO4. Berapa gram nikel dapat diendapkan? ArNi-nya itu 59 dan ArAg-nya 108. Jadi diketahui sama dengan W massa logam dari perak nitrat WAG itu 1,08. Selanjutnya ada E dari Ag sama dengan AR per N sama dengan 8 per 1. Selanjutnya ada ENI. E itu massa ekvivalent dan Ni itu dari nikel sulfat. Carinya itu AR per N sama dengan 59 per 2 sama dengan 29,5. Jadi kita pakai Farada 2 yang rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2 atau WAG per EAG sama dengan WNI per ENI. Nah, WAG nya kan tadi mana nih, udah diketahui kan 1,8. Jadi 1,08 per EI nya itu EAG nya itu 1,18. Maaf. Nah, sama dengan, karena WNI nya belum ketahui, jadi tulis WNI per ENI nya 29,5. Jadi cari WNI
itu sama dengan 0,01 dari 1,8 dibagi 108 jadi 0,01 dikali 29,5 sama dengan 0,295 gram. Jadi WNI nya adalah 0,29 gram.